Kawan masak, seperti biasa, Mom Sedap mau mulai icip-icip. Nah, ini udah ada tempatnya. Mom Sedap kali ini cip-icipnya tanpa sendok ya. Jadi Mom Sedap udah cuci tangan. Kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Aduh lembut banget. Tuh. Enak banget. Sekarang mau dicolokin ke bubuk udang kering, masukin ke dalam kuah cukonya, kita sambar. Bismillah. Wow. Enak banget. Enak banget. Aduh. Kamu wajib cobain ini di rumah Beb, beneran. Ini enak banget, serius. Tuh teksturnya enak banget. Walaupun ini pempek dos ya, pempek KW, tapi rasanya juara. By the way, biar lebih mantul, kita akan tuangkan, kasih lagi kuah cukonya seperti ini ya. Jangan lupa saya akan taburkan yang namanya timun supaya dia lebih renyah dan pastinya lebih fresh. Kita tuangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Enak banget. Masukin semua. Diaduk-aduk. Aduh, nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin. Sekarang Mama Sedap mau tuh, kita potek aja pakai tangan ya. Masukin. Jangan lupa pakai timun lah biar sedap. Selamat makan teman-teman. Assalamualaikum. Welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai. Halo pemasak semuanya. Ketemu lagi dengan saya, channel Mom Sedap. Pastilah. Apa kabar kawan masak semuanya dimanapun kamu berada? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan masak, hari ini Mom Sedap balik lagi ke hadapan kamu semua. So pasti membawa yang namanya resep mantul dan sedap serta hemat pastinya. Nah, hari ini Mom Sedap mau membuat dan membagikan resep dari Nusantaranya Indonesia. Nah, ini adalah menu makanan yang udah terkenal banget ya di seantero Nusantara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, siapa yang nggak tahu menu ini? So, hari ini Mom Sedap mau membuat yang namanya pempek dos Palembang. Nah, ini adalah menu yang enak banget ya. Karena menu ini tuh nggak cuma bisa kamu sajiin untuk keluarga tercinta, tapi juga bisa banget untuk mendatangkan cuan. Dan bisa jadi bisnis rumahan untuk kamu semua, Beb. So, before that ya, saya nanti akan mengenalkan sama kamu apa aja nih bahan-bahannya untuk membuat pempek dos atau pempek palsu atau pempek KW ya. So that's why, don't go anywhere, stay tune terus. Nah, kawan masak, ini adalah bahan-bahan untuk membuat pempek dos atau pempek KW atau pempek palsu ya. So, kenapa dibilang pempek palsu atau pempek KW? Karena pempek dos itu tidak menggunakan sama sekali yang namanya ikan ya. Jadi dia semuanya bahan-bahannya itu bener-bener dari tepung aja gitu. So that's why hari ini saya mau memperkenalkan the ingredient ya.
So, saya di sini punya 250 gram yang namanya tepung terigu ya, tepung terigu yang all purpose ya kan, atau tepung terigu serbaguna. It's okay, kamu bisa pakai brand apapun, tidak ada masalah ya. Nah, ini ada 250 gram tepung terigu. Lalu di sini saya punya namanya tepung tapioka ya, atau tepung sagu kita bilangnya. Tepung aci juga ada orang bilangnya. Nah, di sini ada kurang lebih 475 gram hingga 500 gram loh. Nah, ini udah saya siapin, boleh pakai brand apapun, tapi kalau teman-teman mau dapet pempek yang putih, yang mulus, yang moist ya, yang gemoy, nah silakan pakai tepung terigu, tepung sagunya itu harus sagu tani ya. Jadi kalau sagu yang lain bisa, cuma mungkin nanti warnanya nggak seputih kalau kita pakai tepung sagu tani seperti itu. Terus di sini saya punya 5 sendok makan tepung beras. Nah, boleh pakai brand apapun ya tepung berasnya. Terus di sini saya ada nyiapin 3 butir telur ayam. Ada di sini garam, ada di sini lada bubuk, saya menggunakan lada putih, sama nanti sedikit garlic powder saya pakai ya. Terus juga saya siapin yang namanya 500 hingga 600 ml air. Kenapa pakai botol mineral water? Ya karena kan dia udah ada ininya ya, tulisan 600 ml. Jadi kayaknya lebih proper aja buat saya bagi tahu sama teman-teman semuanya. Because saya nggak punya gelas takar yang besar, jadi saya menggunakan ini aja. Terus nanti saya juga butuh yang namanya minyak goreng ya, sedikit. Oke, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Nah, kawan masak, di sini saya mau merebus 500 hingga 600 ml air. Ini saya pakai air mentah ya. Teman-teman mau pakai air matang, it's okay, different of you, nggak ada masalah. Toh juga nanti si airnya ini akan kita masak. Nah, terus sekarang ini airnya akan kita masak sampai mendidih ya. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, siapin yang namanya wadah kering seperti ini aja ya. Lalu nah, di sini saya bakal masukin yang namanya 250 gram tepung terigu all purpose ya. Kamu bisa pakai brand apapun, tidak ada masalah. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya timbangan nih seperti saya, jadi 250 gram tepung terigu itu it's take about 25 dinner spoon. Jadi 25 kali ya nyendok seperti ini, 25 sendok untuk dapat 250 gram kurang lebih. Asal sendokannya seperti ini tuh, agak peres. Tuh, jangan yang menggunung sekali. Oke, di sini saya akan masukin 250 gram tepung terigunya. Seperti ini. Lalu untuk garamnya saya gunakan sendok makan. Tuh, sendok makannya seperti ini ya, peres juga, jangan munjung, takutnya keasinan. Lebih baik kurang asin daripada keasinan bed. Nah, kita masukin 1 sendok makan. Terus ini tambahnya 2 sendok makan garam. Jadi untuk garam saya pakai juga takarannya 2 sendok makan. Lalu di sini saya punya yang namanya kaldu bubuk, lada putih bubuk tuh. Boleh pakai brand apapun, nggak ada masalah. Nah, ini saya pakai 1 sendok teh aja ya, lada bubuknya. Boleh dipakai, boleh enggak. Jadi kalau teman-teman nggak gitu suka aroma daripada si lada putih, boleh, monggo silakan di skip. Nah, ini yang the bestnya. Saya pakai sendok ini aja. Jadi di sini saya punya
kurang lebih ada sisanya nih 1 sendok teh garlic powder. Saya akan tambahin ya, tuh garlic powdernya kurang lebih ada 1 sendok teh. Kita masukin semua karena emang udah tinggal sedikit. Lalu, nah ini akan saya aduk dulu seperti ini sambil nunggu si airnya mendidih ya. Nah, terus kita akan aduk seperti ini. Lalu saya akan mulai mencampurkan yang namanya 5 sendok makan tepung beras. Nah, tepung berasnya ini juga peres aja, nggak usah sampai yang menggunung ya, 5 sendok makan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya maafkan saya teman-teman, saya kepengen bersin dari tadi. Alright, back to our ingredient ya. Jadi kalau teman-teman punya timbangan, berarti 5 sendok makan tuh sekitaran 5 gram sampai 10 gram ya. Nah ini kita akan aduk rata seperti ini aja supaya semuanya bisa tercampur. Nah ini gampang banget cara buatnya. Jadi bagi kamu semua nih yang nggak suka atau yang nggak bisa makan ikan ya karena amis or something like that, or mungkin kamu punya allergic, it's okay, kamu bisa makan yang namanya pempek, tapi pempek dos atau pempek KW ya, pempek palsu. Karena dibilang palsu, dia itu nggak pakai ikan kan sama sekali, jadi kita bilangnya palsu. Oke, by the way, kenapa tadi saya masukin 5 sendok makan tepung beras? Ya, saya mau kasih tahu. Jadi fungsinya tepung beras itu yang nanti membuat dia lebih tender atau lebih empuk gitu loh teman-teman. Oke, nah di sini tuh kalian udah lihat airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya mematikan airnya seperti ini. Lalu akan kita campurkan ke adonan tepung yang udah kita campurin tadi. Bismillah. Nah ini penting banget ya, kenapa saya taruhnya dikit dulu. Ini penting banget ya, kenapa harus sampai mendidih si airnya. Karena biar nanti hasilnya lebih bagus, lebih cakep, dan lebih moist pastinya ya. Nah, hati-hati dalam mengaduknya karena ini sangat amat panas banget. Jadi saya taruhnya airnya berkala seperti ini aja. Takut kena tangan. Nah, by the way ini kita sedang membuat yang namanya base daripada pempek dos kita. Jadi because pempek dos itu tidak menggunakan ikan, jadi inilah kurang lebih sebagai pengganti ikannya gitu loh. Nah ini dia nih. Jadi kita akan aduk sampai rata seperti ini aja. Nah gampang banget, tapi hati-hati ya, because this is a very hot, jadi jangan sampai kena tangan, nanti tangannya kebakar ya. Oke, ini akan saya aduk sampai rata. Nah, kawan masak, ini udah mulai kecampur rata. Tuh, seperti ini ya. Jadi, base adonannya. Terus, saya mau kasih tahu kalau kalian ngerasa airnya kurang dari yang 500 sampai 600 ml, kalian bisa tambahin. Kurang lebih tambahan 100 ml atau sampai maksimum 200 ml. Jadi 800 ml. Tapi nambahinnya bertahap supaya jangan sampai ke enceran gitu ya. Nah ini udah cakep banget tuh. By the way saya mau kasih tahu juga, karena ini untuk saya konsumsi sendiri, jadi saya nggak pakai yang namanya kaldu-kalduan. Tapi kalau kamu mau dijual, kamu bisa pakai atau bisa tambahin chicken powder atau mungkin kaldu jamur, boleh aja. Jadi supaya lebih umami ya. Nah, kalau pempek yang dia pakai ikan, dia nggak perlu ditambahin lagi kaldu karena memang umami dan gurihnya udah ada di dalam ikan gitu, udah dari ikannya.
Nah, by the way, ini tuh masih sedikit lebih panas. Jadi saya mau cuci tangan dulu. Kita akan biarin dulu sampai adonannya sedikit dingin. Baru nanti saya mau masukin yang namanya telur ayam, ya. I'll be right back. Dan kawan masak, nah ini udah agak sedikit lebih dingin ya. Sekarang saya mau masukin 1 butir telur. By the way, telurnya pun sudah saya cuci bersih ya. Jadi kalian harus cuci bersih. Bismillah. Saya masukin 1 butir telur. Nah, saya mau jelasin kenapa telurnya itu harus kita masukin setelah adonannya sedikit lebih dingin. Karena kalau panas-panas, saat adonannya panas, nanti telurnya matang sayang. Nggak jadi adonan, seperti itu. Ya, jadi pastikan kalian harus make sure ini adonannya sudah lebih hangat untuk bisa kita masukkan yang namanya 1 butir telur. Kalau enggak nanti telurnya bisa mateng di dalamnya. Tuh, banyak kan tips dari Mamam Sedap. Makanya kalau nontonnya jangan di skip-skip. Karena kalau di skip nanti bisa gagal dan gak jadi. Gitu. Oke, ini belum rata saya aduknya. Tapi di sini saya mau nambahin minyak goreng ya, 1 sendok makan seperti ini. Bismillah. Jadi kita akan tambah minyak goreng 1 sendok makan. Nah, lalu akan saya aduk rata lagi sampai telur dan juga si minyak gorengnya itu benar-benar kecampur rata. Tuh. Jadi tanda-tanda adonan base daripada pempek dosnya ini berhasil kalau dia seperti ini. Tuh. Cakep. Artinya dia tidak terlalu encer, tapi dia juga enggak terlalu kental. Tuh kalian bisa lihat waktu saya ngaduknya juga kelihatan ini sangat lembut ya. Baiklah, saya akan aduk sampai rata seperti ini aja supaya dia rata dan juga dia lebih cepat anget juga gitu, lebih cepat anget supaya kita bisa segera kasih tepung acinya dan kita uleni banget. Nah, by the way beb, kalau kamu mau pempek dosnya kamu jual, berarti kamu butuh timbangan supaya adonannya itu benar-benar proper. Jadi kamu bisa tahu modalnya berapa, kamu bisa jual berapa, dan kamu nanti bisa tahu kira-kira untungnya berapa nih gitu ya. Tapi berhubung karena saya untuk makan sendiri di kos-kosan, jadi ya saya dikira-kira aja teman-teman gitu. Dan hitungan tepungnya pun tidak menggunakan timbangan ya, hanya menggunakan ukuran size dari nih sendok makan, begitu aja. Oke. By the way, ini udah kecampur rata adonan kita tuh. Nah, terus juga kalau saya pegang juga udah lebih anget. So now sekarang saya mau siap-siapin untuk kita campurin tepung acinya dan akan kita uleni. So, dan gak anywhere, jangan ganti-ganti channel dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam memberikan resep terbaru untuk kamu semua. Kawan masak. Nah, di sini saya udah lapisin daripada meja dapur saya. Walaupun meja dapur saya kamu bisa lihat sangat bersih ya, jadi sangat proper kalau saya langsung uplekin. Tapi biar jauh lebih bersih dan steril, nah, saya lapisin dengan plastik seperti ini. Lalu tepung acinya kita akan sprinkle di bawahnya seperti ini aja tuh. Nah, ini saya sisihin dulu, baru kita ambil adonannya seperti ini ya. Terus kita kasih tepung acinya seperti ini, fungsinya supaya enggak lengket ya, dan pastinya biar mudah dibentuk tuh seperti ini. Nah, terus ini akan saya tuang semua adonannya ke dalam plastik di sini. Nah,
begini aja. Terus tepung acinya juga saya bakalan siramin kayak gini aja. Nah, baru bisa kita ulenin. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi saya lebih memilih menguleninnya itu di tatakan plastik ya, dibanding di mangkok atau wadah seperti ini. Oh my god, ini itu udah saya diemin beberapa saat, tapi masih sangat hangat loh ini adonannya untuk saya ulenin. Ya, but it's okay, tapi ini safe, yang penting untuk kulit kamu semua. Nah, seperti ini. Jadi nguleninnya saya lebih seneng tanpa wadah kayak gini teman-teman. Tuh, jadi gampang kan? Nah, seperti ini aja. Oke, ini akan saya ulenin ya sampai nanti jadi dan kalis. So, I'll be right back. Ditungguin aja. Pasti kepo kan lihat penampakannya seperti apa. Don't go anywhere. Kawan masak tuh, saya udah cuci tangan lagi dan ini kalian bisa lihat udah kalis, udah cakep banget. Nah, sekarang kita akan panasin yang namanya air untuk merebusnya. Ya, saya geser dulu. Tadang. Saya udah panasin air ya di sini. Seberapa banyak air yang dipanasin untuk merebusnya terserah ya. Yang penting disesuaikan aja sebanyak apa adonan pempek yang kalian buat. So, di sini saya mau nambahin 1 sampai 2 sendok makan minyak goreng. Fungsinya adalah supaya nanti ketika kita merebus si pempek dos kita ini, dia enggak mudah lengket gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau ambil sedikit adonannya sambil kita nunggu si airnya mendidih. Ambil sedikit aja adonannya. Kalau teman-teman mau dibisnisin ya, mau dijadiin ide usaha, berarti adonannya wajib ditimbang supaya dia tahu dan bentuknya bisa sama dan presisi ya. Namun karena balik lagi ini akan saya konsumsi sendiri beserta teman-teman kos saya, jadi ini ya saya kira-kira aja. By the way, sekarang saya mau bikin yang namanya pempek lenjer ya. Jadi pempek lenjer tuh seperti ini aja dia. Nah, saya bikin pempek lenjernya tuh yang mini ya teman-teman. Tuh, hehehe, cakep ya. Nah, jadi saya bikin pempek lenjernya bentukannya yang mini seperti ini. Kalau teman-teman mau bentukannya lebih besar seperti yang ada di gerai-gerai makan pempek yang ada di Palembang sana ya, Sumatera Selatan, boleh-boleh aja. Tapi saya lebih seneng yang individual like this. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana adonan yang bagus adalah yang seperti ini. Kalis. Jadi begitu saya ambil di tangan tuh nggak lengket lagi. Nah, jadi jangan di skip-skip biar bisa ikut berhasil membuat pempek dos kita atau pempek KW. Ya, pempek palsu saya bilangnya. Oke, ini akan saya buat dulu seperti ini aja tuh ya. Jadi kalian bisa lihat pembuatan pertama lenjernya dengan yang kedua lebih gede yang ini kan, karena nggak ditimbang. Nah, kalau teman-teman mau lebih bagus ditimbang aja gitu. Nah, ini akan saya buat lagi, gampang sekali. Seperti ini aja. Kita rolling di atas plastik begini ya. Tuh. Seperti ini. Tuh. Mau serapi apa dan sebesar apa disesuaikan dengan selera kawan masak semua. Tuh. Ih, cakep banget, ya ampun. Nah, ini saya ambil lagi. Masih saya buat pempek lenjer ya. Gitu. Nah, seperti ini.
rolling aja pakai tangan begini ya, tuh seperti ini ya. Gampang banget cara membuatnya. Tuh, apa saya bilang, kalau dia menggunakan tepung tapioka yang sagu tani ya, dia akan seperti ini, warnanya putih gitu. Alright kawan masak, ini saya akan terusin dulu untuk membuat beberapa bentuk pempek lenjer. So, jangan kemana-mana, keep watching. Kawan masak, tuh udah selesai ya si pempek lenjernya. Sekarang saya ada gelas kecil seperti ini. Ingat nggak? Tadi kan kita masih ada sisa 2 telur ayam ya. Nah sekarang telur ayamnya mau saya pecahin, terus saya masukin gelas seperti ini. 1, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2. Tuh ya, saya ingin menampilkan kesempurnaan, tapi balik lagi, kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, tuh. Nah, sudah seperti ini, kita kocok lepas aja, kayak mau ngedadar telur. Seperti ini. Dah. Lalu, saya singkirin dulu piringnya. Ambil sedikit adonannya seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat yang namanya mangkok. Tuh, kita akan buat mangkok seperti ini. Jadi begini, sambil diputer, digeser, diputer, digeser, diputer, digeser, diputer lagi, digeser lagi. Tuh, seperti ini sampai teman-teman ngerasa udah pas gitu ya, daripada mangkok yang teman-teman mau buat. Nah ini saya mau membuat yang namanya pempek telok. Jadi orang Palembang itu bilang telur itu bukan telur tapi telok. Nah ini kita mau buat pempek teloknya ya, seperti ini. Nah pastikan tidak ada yang bolong. Karena kalau bolong nanti dia jadi akan bocor. Nah, terus saya akan tuangkan telur yang udah kita kocok tadi. Jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Karena nanti kalau banyak-banyak, sanksi takutnya bocor. Ini kayaknya saya kebanyakan deh teman-teman. Aduh, nggak apa-apa. Kita kurangin ya. Malumin dong, saya bukan orang Palembang, jadi begini deh jadinya. Oke, ini langsung kita tutup seperti ini. Make sure tidak ada rongga yang membuat ini jadi bolong. Op. Ternyata ini belum. Aduh, itu ya teman-teman. Nah, yay. Bisa. Nah, seperti ini. Sekarang saya langsung masukin ke dalam air rebusan, karena rebusannya airnya udah mendidih. Bismillah, semoga tidak bocor. Lalu kita akan masukkan mulai pempek lenjernya seperti ini. Tuh, kita masak sampai pempeknya mateng ya. Nah sekarang saya mau ngulangin lagi yang namanya pempek teloknya, atau pempek telurnya ya, seperti ini aja. Balik lagi, akan kita tuh bikin seperti ini ya, seperti mangkok. Nah tuh seperti ini. Besarnya pempek telok bisa kamu sesuaikan dengan selera ya. Kalau suka yang besar, yang jumbo, silakan dibuat. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu yang namanya pempek
telok itu ya ukurannya dia kecil. Kalau pempek yang ukurannya dia besar itu namanya pempek kapal selam, makanya telurnya utuh gitu. Nah sekarang saya mau tuh masukinnya sedikit aja seperti ini, lalu akan saya katupkan seperti ini adonannya. Nah seperti ini tuh ya. Aduh ini bocor loh. Jadi ini sangat tricky loh teman-teman ya. Saya tambal deh, semoga bisa. Jadi ini sangat tricky loh kalau membuat yang namanya pempek. Aduh ini jelek bentuknya, nggak apa-apa deh. Oke kita ulang lagi. Jangan pantang menyerah ya. Jadi memang saya itu udah beberapa kali buat pempek, tapi entah kenapa khusus pempek telok dan kapal selam itu agak butuh ini ya, benar-benar butuh skill gitu. Oke, ini akan saya buat mangkok lagi seperti ini tuh. Kita akan buat mangkok lagi. Nah, bismillah ya, insya Allah ini bisa berhasil. Oke, segini aja. Oke, kita akan katupkan seperti ini. Tuh. Nah, begini. Nah, tinggal dicakepin aja sih bentuknya ini. Karena memang ini sangat tricky loh. Sangat tuh, kan bocor lagi tuh teman-teman bisa lihat. Oke deh, saya tambah lagi. Ban kali ditambal. Tapi gimana dong? Saya memang khusus untuk pempek telok dan kapal selam itu bener-bener harus belajar banget untuk membentuknya. Oke, saya masukin. Kawan masak tuh, tanda-tanda pempeknya sudah matang adalah dengan dia mengapung ke atas seperti ini ya. Nah ini yang saya bilang tadi, pempek telok itu sangat tricky ya. Tuh jadi ini bocor dan dia merekah tuh. Tapi alhamdulillahnya walaupun dia bocor, air rebusan saya ini nggak jadi kotor ya, kena telur. Oke, ini akan saya angkat si pempek saya yang udah mengapung atau mengambang ya. Nah, ini akan saya angkat seperti ini. Kita akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Tuh. Jadi yang diangkat tuh adalah pempek yang sudah mengambang atau mengapung. Allahu Akbar, jatuh. Seperti ini. Karena kalau yang belum mengapung itu tandanya belum matang. Nah yang ini cakep nih, pempek kapal selamnya. Jadi seperti itu teman-teman, harus banyak latihan kalau mau membuat bukan pempek kapal selam, pempek telok ya. Kalau mau membuat pempek telok, pempek kapal selam, wajib sering-sering latihan dalam proses pembentukannya. Karena dia memang sangat tricky ya. Sepertinya mudah tapi susah banget tuh, jadinya bocor. Nggak apa-apa. Oke. Saya angkat lagi yang ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tada, warnanya putih banget ya. Nah, ini akan saya sisihin dulu di sini. Terus ini lenjernya akan saya masukin lagi seperti ini. Nah, kawan masak, saya angkat lagi pempeknya seperti ini. Tuh, mantul banget. Sekarang mau masukin pempek lenjer yang udah saya buat. Kita akan masak lagi sampai dia mengapung atau mengambang. Dan saya pun masih menghabiskan
sedikit lagi adonan saya ya, seperti ini. Tuh masih ada segini lagi adonan saya yang harus saya bentuk. Nah, sekarang saya mau buat pempek telur lagi. Mau usaha terus, jangan kasih kendor ya. Mau usaha terus, jangan kasih kendor, supaya nanti pempek telurnya enggak bocor gitu. Seperti ini ya. Tuh saya masih punya telurnya, lalu akan saya tutup seperti ini sampai sudut kanan kirinya begini. Yes, alhamdulillah yang kali ini berhasil, nggak pakai bocor. Tinggal saya rapiin sedikit aja nih pinggiran-pinggirannya. Sebenarnya mau dirapiin atau enggak itu balik lagi tergantung selera ya, tapi karena mata saya tuh kayaknya sakit aja gitu kalau dia nggak rapi, jadi ya gini teman-teman. Oke, tarang, bagus ya. Tuh, masukin lagi. Jadi gampang banget dalam pengolahannya. Seperti ini. Tuh. Saya suka banget nih adonannya, kalis banget. Kalau kita bener-bener, wow, mohon maaf, tripod saya ke senggol. Nah, jadi saya suka banget ini adonannya, bener-bener tuh moist banget, teman-teman bisa lihat, tidak lengket sama sekali. Nah, memipihkannya atau membuat mangkoknya hati-hati ya, jangan sampai terlalu tipis bagian bawah, nanti lagi-lagi bocor. Oke, cukup. Sekarang akan kita katupkan seperti ini, sambil tangannya seperti menampung gini ya teman-teman, supaya nggak ada telur yang keluar. Nah, sekarang yang ini akan kita tutup lagi. Nah, kita rapiin ujung-ujungnya. Oh, bocor. Tuh ya, saya belum berhasil loh ternyata. Aduh, saya tambah lagi deh. Saya hobinya nambal ini teman-teman. Oke, Allahu Akbar. Nah, kita masukin aja. Jadi seperti itu. Sangat tricky ya. Sangat benar-benar apa ya, bisa dibilang ya susah-susah gampang gitu ya. Nah, ini kita akan coba lagi dan terus coba lagi. Tapi ini resepnya udah sering saya buat. Nah, cuma memang selama ini saya membuatnya selalu yang lenjer dengan adaan aja. Kalau untuk yang pempek telok dan kapal selam itu memang saya agak masih kurang pinter saya dalam membentuknya, karena selalu sedikit bocor itu teman-teman. Padahal tuh saya udah pakai perasaan banget ya, waktu katupinnya ini tuh udah pakai perasaan, bikin mangkoknya udah pakai perasaan. Tapi memang ya itu tadi ya, ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Tuh seperti ini, mantep banget. Tuh begini aja, masukin langsung. Nah, ini saya mau buat lagi karena sisa telurnya masih ada ya, seperti ini. Semoga teman-teman lebih gampang ya dalam membuat pempek telurnya dibanding saya. Tapi memang ini saya setiap membuat pempek telur
belum begitu berhasil ya. Artinya adonannya berhasil, tapi trik untuk membentuk mangkoknya, trik untuk supaya dia tidak bocor, nah itu yang sulit, yang saya harus banyak latihan lagi gitu. Kalau untuk adonan, insya Allah ini adonan bukan adonan coba-coba, bukan adonan main-main, bukan adonan yang baru nemu, no. This recipe sudah sering saya coba, sudah sering saya buat, hanya ya seperti itu. Saya memang masih butuh latihan banget untuk ngebentuk si pempek telok dan kapar selamnya seperti ini. Makanya kalau ada orang yang pempek kapal selam dan teloknya itu bentukannya bagus banget tuh, saya acungin jempol banget loh teman-teman. Dia bisa seperti itu. Tuh, kalau saya ya begini. Bisa, tapi memang butuh latihan. Ya ditambah lagi memang bukan orang Palembang ya. Jadi ya kayaknya saya harus berguru ini nanti. Tuh seperti ini, kita rapihkan seperti ini aja. Yang penting dia nggak bocor. Tuh, saya masukin lagi. Oke, ini telurnya udah habis. Jadi sisa adonan saya yang tinggal segini, sekepel. Saya akan mulai buat yang namanya pempek lenjer lagi ya. Gitu. Kawan masak. Nah, kamu udah lihat tuh ya. Ini udah ngapung atau mengambang, saatnya saya angkat. By the way, gede-gede banget ya jadinya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau saya memang senang yang walaupun individual, tapi dia nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi nanti teman-teman kos saya makan bareng saya juga dia puas gitu ya. Ya balik lagi lah, ini kan selera anak kos sayang. Kalau kawan masak semua mau lebih perkecil lagi boleh, mau lebih gede silakan. Nah, ini adalah sisa adonan tuh yang udah saya jadiin lenjer karena memang stok telur saya tuh tinggal 3 butir tadi. Jadi saya nggak tambah lagi. Tapi kalau teman-teman seneng banget sama pempek telur, monggo dipakai telurnya. Berarti disiapin telurnya lebih banyak ya. Nah, ini adonan terakhirnya akan saya rebus sampai dia mengapung ya atau mengambang. So, jangan kemana-mana. Setelah ini nanti saya akan balik lagi. Saya mau beres-beres dulu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Kawan masak. Nah, ini adalah adonan terakhir dari pempek kita. Sekarang ini juga udah matang tuh, kalian udah lihat sudah mengambang, so that's why sudah bisa untuk kita angkat. Nah, sekarang pempeknya saya angkat dan jangan lupa kamu wajib tiriskan airnya, masukkan ke wadah seperti ini. Kita angkat lagi dan saya akan mulai mematikan api kompor saya. Yummy banget. Nah, kawan masak, ini adalah hasil akhir dari pempek dos kita ya. Cakep banget kan seperti ini dan hasilnya 39 piece. So, kawan masak, saya mau beres-beres dulu. I'll be right back dengan platingan yang menarik hati. So, keep watching, stay tune terus. Ini dia hasilnya pempek dos kita hari ini ya. Ini ada pempek lenjer dan juga ada pempek telok. Nah, ini hasilnya adalah 14 pempek telok dan juga 25 piece pempek lenjer. It's take about 39 ya. 39 pieces semuanya. Tuh, mantul banget. Ini adalah adonan yang nggak saya timbang ya. Artinya gak saya timbang aja bisa sebanyak ini, apalagi kalau teman-teman untuk dijual ya, untuk dibisnisin, ditimbang pasti hasilnya jauh lebih banyak daripada punya saya. Alright, kawan masak, ini dia menu enak dan sedap kita hari ini adalah pempek dos atau pempek KW ala Mamam Sedap versi anak kos, ready to serve. Kawan masak, gimana kawan masak? Gampang banget kan cara buatnya dan pastinya mudah banget untuk segera kamu tiru dan praktekkan resep ini.
di rumah, sehingga bisa banget untuk kamu sajikan bagi keluarga tercinta dan gak cuma bisa dikonsumsi sendiri, tapi resep ini bisa banget untuk kamu jadikan ide usaha, ide jualan dan bisnis rumahan supaya namanya cuan datang mendekat. Nah, kawan masak, pempek dosnya saya sajikan dengan cara dikukus aja seperti ini ya, direbus aja seperti ini. But kalau kamu suka digoreng, monggo dipersilahkan. Jangan lupa juga untuk kita sajikan dengan kuah cuko yang mantul banget seperti ini. Ini adalah kuah cuko buatan sendiri. Resep kuah cuko ada di iCard di atas dan tentunya nanti akan saya sematkan di kolom description box. That's why kamu bisa segera kepoin di sana dan check it out, the linknya di sana ya. Jadi kuah cukonya itu cukup disimpan di dalam kulkas seperti ini, di dalam botol aja. Jadi dia bisa tahan lama dan kamu senantiasa punya kuah cuko yang enak, kental, pedas, bersih, dan higienis pastinya. Nah, kawan masak, sajikan juga dengan potongan timun supaya lebih segar dan supaya lebih umami. Jangan lupa dong, kita nanti akan sprinkle dengan yang namanya bubuk udang kering yang sudah saya sangrai dan juga sudah kita haluskan seperti ini supaya rasanya lebih mantul ketipu. Nah, kawan masak, jika kamu merasa video dari Mamam Sedap ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, karena namanya subscribe itu gratis, tis. Tidak dipungut biaya sama sekali beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik-ulik resep Nusantara Indonesia dan resep mancanegara, namun dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Nah, kawan masak, jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Twitter, akun Facebook, akun Instagram. And don't forget to share this video to your WhatsApp group supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai taulan tahu ada channel Mamam Sedap yang senantiasa membagi-bagi resep enak lainnya, resep terbaru, resep dari Hotel Bintang 5, restoran ternama, serta dari kopi mewah, namun dikemas dalam cara masak yang praktis dan simple, sesimpel alat masaknya anak kosan. Nah, bagi kamu nih, kamu yang belum juga aktifkan tombol loncengnya, yuk mari dong beb disegerakan supaya kamu tetap bisa terinformasi dan terupdate dengan resep-resep teranyar, resep jitu, resep murah dan praktis serta enak ya, karena resepnya bisa banget dipertanggungjawabkan dalam soal rasanya beb. Nah, untuk kamu nih, jadi wajib banget segera gercep aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya supaya kamu tetap jadi orang yang pertama ya ketika Mamam Sedap update resep-resep terbaru, dan kamu gak akan ketinggalan dengan tips unik, fakta menarik, tips and trik, serta pastinya resep terbaru, resep yang enak dari Mamam Sedap. Because Mamam Sedap pasti lahap. It's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yuk dadah, yuk bye bye. Selamat mencoba, selamat jadi pengusaha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.